Baik, nanti ini kuliah online ini saya rekam gitu ya, sehingga kelihatan semua siapa yang hadir juga. Siapa yang hadir nanti juga saya sampaikan ada juga. Sehingga nanti kalian bisa belajar lagi melalui rekamannya, gitu ya. Nah, jangan dihapus. Yang kelas tadi temannya belum download sudah dihapus, ada yang salah. Mungkin salah apa ya? Keliru menghapus dia. Oke. Baik, saya mulai ya. Saya mulai. Oke. Bentar. Oke. Hmm, Ini aja. Oke. Nah, eh hari ini kita akan membahas tentang conditional execution atau membuat algoritma atau pseudocode di mana kita harus mengambil keputusan di dalamnya. Jadi yang mengandung pengambilan keputusan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena pada kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari itu bisa jadi kita akan dihadapkan pada suatu kondisi ya, suatu keadaan di mana di situ ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Atau bisa jadi kita harus memilih salah satu kemungkinan dari beberapa kemungkinan yang ada. Atau juga bisa jadi ada kondisi-kondisi atau beberapa kondisi yang menjadi persyaratan sehingga sebuah pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, pertama dasarnya di situ ya. Nah, jadi masalah-masalah itu beragam ya. Nah, bisa jadi kita nanti akan menemui masalah-masalah di mana ada kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, ada 4 konstruksi atau bentuk ya, bentuk atau konstruksi nanti yang bisa kita gunakan dalam mengatasi masalah itu ya. Jadi behavior construct. Pertama simple if, konstruksi simple if yang sederhana. Ini manakala kita ketemu suatu kondisi di mana mengharuskan kita harus melakukan sebuah pekerjaan. Jadi hanya ada satu kemungkinan yang harus kita lakukan, satu kemungkinan saja. Oke, we have one possibility. Kemudian yang kedua konstruksi atau bentuk if else konstruksi bentuk if else ini di mana kala kita dihadapkan pada dua buah. Ada yang belum dikonfirm. Oke, sebentar. Nah, itu kan kesalahannya karena terlambat kita sudah beri waktu gitu loh kan. Nah, kalau gini kan saya harus nutup dulu gini kan. Nah, kan mengganggu temannya kan. Nah, nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada, semua sudah. Semua sudah tuh. Tuh, kamu lihat sendiri nggak ada. Nih, nggak ada. Ya, nggak ada satupun. Nggak ada request satupun. Oke ya. Lanjutkan ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi konstruksi yang kedua ya, itu adalah if else konstruksi di mana di sini ada dua kemungkinan atau dua kondisi yang mungkin terjadi. Itu ya, dua kondisi yang mungkin terjadi atau dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian yang ketiga itu nested if construct, bentuk nested if else itu artinya ada banyak ada apa ya istilahnya? Ada if di dalam if. Jadi
ada syarat di dalam syarat, ada kondisi di dalam kondisi, gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi, gitu ya. Ada banyak kondisi di mana atau ada banyak syarat di mana syarat itu berada di dalam syarat atau sebuah syarat sudah dipenuhi, maka ada syarat lain lagi yang menuntut di dalamnya. Nested if. Dan terakhir adalah switch case konstruksi, karena ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan atau kita pilih. Jadi kita lihat satu persatu dari sini. Pertama adalah bentuk konstruksi if yang sederhana, simple if construct ya. Simple if construct. Jadi konstruksi if yang sederhana, bentuk if yang paling sederhana ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dalam kotak biru ini ya sintaknya. If kondisi ya, if condition. Kemudian di dalam begin ini adalah pernyataan yang akan dikerjakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi jika kondisinya ini bernilai benar, maka pernyataan dalamnya ini akan dikerjakan. Jadi di dalam simple if ini, jika kondisi tertentu ini benar, ya, maka pernyataan di dalam begin ini akan dikerjakan. Ini seperti halnya kalau Anda berjalan pada sebuah jalan yang lurus atau lorong, ya, sebuah lorong yang lurus, itu kemudian kamu ketemu sesuatu. Sehingga kamu harus melakukan sesuatu dulu terhadap yang kamu temukan itu sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Contohnya, kamu berjalan pada sebuah lorong atau jalan yang lurus, ya. Di situ kamu ketemu sebuah mungkin duri atau batu, maka kamu buang dulu baru kamu lanjutkan perjalanan. Gitu ya. Kalau nggak ketemu ya kamu harus melanjutkan perjalanan, nggak ada yang perlu dikerjakan, gitu loh ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi di sebuah jalan yang lurus, ketemu sesuatu kamu lakukan dulu terhadap itu kemudian kamu lanjutkan perjalanan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa ini contohnya? Nah, contohnya adalah saya mengendaki bahwa semua bilangan yang saya butuhkan adalah bilangan genap. Saya membutuhkan semua bilangan yang genap. Jadi kalau saya ketemu ganjil maka harus saya ubah menjadi genap dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, diberikan sebuah bilangan gitu kan dalam variabel enum ini ya. Kemudian jika dia dibagi 2 sisanya tidak sama dengan 0 itu artinya kan ganjil kan. Maka harus saya ubah dulu, saya tambah 1 sehingga menjadi genap. Ini sebuah contoh ya. Jadi saya membutuhkan bilangan genap saja sehingga manakala ketemu yang ganjil ya saya uji dulu. Kalau diberikan bilangan saya uji dulu ganjil atau genap. Kalau ganjil maka saya tambah 1 sehingga menjadi genap. Nah, ini contoh pendeknya seperti ini masih ada banyak kelanjutannya sebenarnya gitu kan. Ini yang contoh untuk merubah bahwa saya hanya butuh yang genap gitu ya. Nah, jadi hanya satu saja yang butuhkan. Satu kemungkinan yang saya butuhkan yaitu yang genap. Meskipun ada dua kemungkinan kan, genap atau ganjil, tapi yang saya butuhkan hanya satu kemungkinan saja. Saya hanya butuh satu kemungkinan. Saya hanya butuh yang genap saja sehingga yang ganjil saya jadikan genap, gitu ya. Atau sebaliknya, saya butuh yang ganjil saja sehingga yang genap saya jadikan ganjil. Nih, ini adalah simple if ya. Hanya butuh satu kemungkinan, gitu ya. Oke. Jadi kemungkinan yang lain tidak dihiraukan, gitu ya. Nah, atau dibuang. Nah, kemudian konstruksi yang kedua adalah if else. Nah, ini manakala saya ketemu dua kemungkinan dan dua-duanya bisa kita kerjakan salah satu. Artinya tergantung kondisinya. Kalau kondisinya yang pertama maka harus saya lakukan pernyataan yang pertama. Kalau kondisinya yang kedua harus saya lakukan kondisi yang kedua. Ya. Kalau syarat yang pertama yang dipenuhi maka saya lakukan pekerjaan yang pertama. Kalau syarat kedua yang dipenuhi maka saya lakukan pekerjaan yang kedua, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, jika ini ya kondisi dalam if ini dipenuhi, artinya syarat pertama dipenuhi, maka pernyataan yang pertama ini yang saya lakukan ya di dalam bikin ini. Else itu artinya adalah syarat yang kedua yang dipenuhi. Syarat pertama yang if ini tidak penuhi tapi ini yang penuhi. Apakah ini? Ya, kalau ya lakukan ini yang atas. Kalau tidak lakukan yang bawah. Itu ya. If else namanya. Ini seperti dalam kotak pengujian ini. Jadi kalau saya gambarkan
dulu mana ini gambar ya. Oke. Dan saya mana? Nah, kalau yang simple app itu kira-kira seperti ini ya. Simple app ini. Saya punya kayak gini. Ya. Lanjutkan perjalanan. Ini simple app ya. Kira-kira kalau dalam apa namanya ini? Flowchart seperti ini. Ini simple app ya, simple app. Nah, jadi hanya satu saja ya. Hanya satu saja ini ya, satu saja yang kita butuhkan. Ya, satu kondisi saja yang kita ubah gitu ya. Ini simple if. Nah, kalau if else itu seperti ini. Ini if else. Ya. Ini misalnya yang satu, ini yang dua. Gitu ya. Ini misalnya apakah ya dan tidak. Jika ya lakukan satu, kalau tidak lakukan dua. Ini if else ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Kalau ini simple if. Nah, beda kan? Bedanya ini ada 1 2, kalau di sini tidak ada. Kelihatan enggak nih? Enggak ya? Kelihatan kan? Halo? Kelihatan. Yang Kelihatan, Pak. ya, Kelihatan, Pak. oke. Bisa dimengerti ya? Oke. Bisa dimengerti ya sampai di sini ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ini kalau ya, sorry. Tak buat banyak dulu. Nanti enggak kegeser-geser. Ini ya. Ini yang ya dan tidak. Kayak gini. Itu untuk yang if else ini ya, if else. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Nah, contohnya jika saya diberi sebuah bilangan, kemudian tentukan dia ganjil atau genap kan gitu kan. Nah, maka di sini saya buat ya, deklarasikan sebuah bilangan bertipe numeris N61. Kemudian kita masukkan inputnya ya, display enter number. Input ya. Kemudian accept and simpan dalam save N61 ya, disimpan di sini. Kemudian kita cek ya, kita modulus 2. Jika sisanya 0 berarti dia bilangan genap ya. Else jika salah maka dia pasti bilangan ganjil gitu ya. Jadi dua-duanya diakomodasi ya, dua kemungkinan ini diakomodasi. Itu konstruksi if else. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah konstruksi nested if else ya. Jadi yang jadi di sini bentar. Oke, sudah benar ya. Oke ya. Nah, ini adalah jika kita punya syarat di dalam syarat ya, syarat yang bertumpuk. Ada syarat yang bertumpuk-tumpuk, ada banyak sekali kondisi atau persyaratan ya kan. Nah, maka jadi gambarannya adalah begini, gambarannya kalau digambarkan begini. Saya gambarkan di sini ya. Jadi kira-kira begini, saya punya menguji begini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya, saya punya syarat lagi di sini harus saya uji gitu ya. Ini ya. Gitu ya. Misalnya begini. Nah, namanya bertumpuk ya. Nah, begini ya. Ini ada kayak gini misalnya. Nah, jadi satu di sini ya. Lanjutkan perjalanannya.
Itu ya. Jadi ada banyak kotak pengujian di dalamnya. Jadi setelah ini kan setelah syarat pertama dipenuhi, ini ya. Ini saya tulis dulu, sorry. Ini nested if ya. Nah, ini syarat pertama dipenuhi di sini kan? Ya. Dia masih melakukan menguji syarat yang berikutnya yang kedua di sini ya. Ini kan syarat pengujian pertama ya. Dipenuhi ya, dia menguji syarat kedua. Gitu ya. Nah, jadi artinya ada banyak syarat yang harus diuji. Seberapa banyak Pak tumpuannya nested if ini? Ini tidak didefinisikan, artinya bisa sebanyak mungkin. Cuman kalau terlalu banyak maka menjadi tidak efisien nanti algoritmanya. Ya. Itu nested if. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, ini jika kamu diberi dua buah bilangan, kemudian tentukan mana yang paling besar dari dua bilangan itu, mana yang lebih besar dari dua bilangan itu, gitu kan? Nah, contohnya ini. Jadi diberi dua bilangan, ya, bertipe numerik N61 dan N62. Nah, masukkan ya inputnya display first number except shape N61, kemudian display second number, masukkan yang kedua except simpan di dalam N62 except shape N62 gitu kan. Nah, kemudian dicek ya. Dicek ini yang dicek. F61 apakah M61 sama dengan M62? Kalau iya, maka bilangannya adalah sama gitu ya. Kalau tidak, kita cek lagi. Karena kalau nggak sama itu kemungkinannya ada dua kan, lebih besar atau lebih kecil gitu kan. N61 lebih besar atau N61 lebih kecil. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau dibuat apa? Dibuat flowchart-nya kan akan menjadi begini itu. Nah, situ diterima bilangannya kemudian aduh, sorry. Dicek kan. Nah, itu kan begini. Apakah N1 sama dengan N2 gitu kan? Nah, jika iya, ini diberi keterangan kan gitu ya kan? Nah, ini input ya, output ya. Kalau tidak, dicek apakah ini kan? Apakah N1 lebih besar pada N2? Kalau iya, nah ini kan berarti bilangan N1-nya yang terbesar. Ya, sama. Ini N1 tuh mati bateraiku. N1 lebih besar. Kalau tidak, berarti N2 yang lebih besar gitu. Cuman gitu aja. N2 yang besar. Selesai kan gitu itu. Nah, gini kan. Jadi dia setelah menguji lagi gitu ya. Oke. Ini contohnya ya. Jadi ini kalau nggak sama, kalau sama ini ya, kalau sama kan ini yang dikerjakan. Kalau tidak sama berarti dicek lagi, dicek lagi, cek lagi ini kan, cek lagi apakah nih, dicek lagi kalau nggak sama. Itu ya. Oke. Ini nested if gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau dia tidak sama, kemungkinannya ada dua. N1-nya lebih besar, yang paling besar, atau N2-nya paling besar gitu ya. Oke. Nah, ada contoh kasus lagi, kasus yang lain ya. Ini sebuah kasus, ya kasus untuk nested if ya. Ini misalnya penerimaan karyawan ya, kandidat. Jadi kalau mau masuk menjadi seorang karyawan itu kan dites dulu, gitu ya, dites. Nah, sebelum dia akan diwawancara, sebelum tes wawancara dia dites tertulis dulu ya, tes akademis mungkin gitu ya. Nah, dia dilakukan tes 2 kali
ya 2 tes. Nah, ini kan kandidat selected for the interview round based on the score of the 2 tests. Jadi seorang kandidat calon karyawan itu akan sebelum dilakukan interview akan dites dulu. 2 kali tesnya sehingga dia punya 2 skor gitu kan. Nah, seorang kandidat ya calon ya, ini akan dipanggil wawancara manakala hasil kedua tesnya nilainya lebih besar dari 75. Jadi tes pertama itu nilainya lebih besar dari 75, tes kedua lebih besar dari 75. Gitu kan? Dan rata-rata nilai tesnya itu minimal 80 gitu ya. Oke. Jadi dia kalau nilai rata-ratanya minimal 80 dan nilai kedua tesnya di atas 75, maka dia akan dikirimi surat untuk wawancara. A call letter for the interview is to be sent to candidate gitu ya. Kalau dia tidak terpenuhi syaratnya ini, maka dia akan dikirimi surat penolakan, rejection letter gitu ya. Jadi dia gagal. Gitu ya. Nah, mari kita jawab pertanyaannya. Dari kasus tadi, berapa banyak input yang diterima oleh user? Berapa banyak inputnya? Halo? Inputnya apa saja? Halo? 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 Inputnya apa aja? Berapa inputnya? Halo? Silakan dijawab. Inputnya? How many values you need to accept from the user? Berapa? Berapa banyak? Halo? Berapa inputnya ini? Halo? Lebih besar dari 75, Pak. Inputnya. Dua. Dua apa itu? Apa itu dua itu? Diterima. Wawancara, Pak. Inputnya. Saya tanya inputnya apa? Ada berapa? Apa saja? Skor, Pak. Inputnya skor berapa? Dia 75 dan 80. Berapa skor saya tanya, bukan nilainya. Berapa banyak skor inputnya? Dua, Pak. Dua. Skor pertama dan dari hasil tes pertama dan tes kedua. Gitu kan? Nah, kemudian variabelnya berapa ini yang dibutuhkan? Lebih besar dari 75. Variabelnya. Ada berapa banyak variabel untuk menyimpan datanya? Parameternya berupa variabel berapa? Apa saja variabelnya? 2, Pak. Apa? Nilai ujian pertama dan nilai ujian kedua, Pak. Itu saja? Itu saja? Dibaca ini, dibaca. The individual score in each test should be greater than 75 and the average score across the two tests should be a minimum of 20. Berapa banyak variabelnya? Tiga. Apa saja 3 itu? Nilai pertama, nilai kedua, sama rata-rata skor keduanya. Betul. Nah, 3 ya. Nilai 1, 2 dan rata-rata. Oke, betul. 3 ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa jenis variabelnya? Numerik atau karakter? Numerik, Pak. Numerik. Numerik, Pak, numerik. Kenapa kok numerik? Menyatakan angka. Hasil Menentukan nilai, Pak. Variabel nilai, Pak. Ya. Bukan itu. Kenapa kok numerik? Proses, Pak. Karena? Ada proses nantinya. Bukan karena proses. Kenapa? Hasil perhitungan, Operasi? Pak. Nah, ada perhitungannya, ada operasi aritmetik.
Matematikanya. Matematika. Dihitung rata-rata itu kan proses Perhitungannya, aritmetika. Pak. Oke, terakhir pertanyaan terakhir. Apa output yang diharapkan? Hasil ditolak dan tidaknya. Hasil dan tolak dan diterima. Oke, jadi surat panggilan interview atau surat Dan surat penolakan. penolakan. Oke, itu ya hasilnya itu. Oke. Ya. Nah, mari kita lihat seperti apa. Nah, ya. Jadi kita punya 3 variabel seperti yang kamu sebutkan tadi ya, bertipe numerik ya. N-1 untuk nilai pertama, N-2 untuk nilai kedua, dan N-average untuk rata-rata untuk average. Itu ya. Kemudian dimasukkan, kamu bilang inputnya 2 ya, betul ya. N-1 dan N-2 diinputkan ya. Kemudian dihitung rata-ratanya ya. N-1 tambah N-2 dibagi 2. Nah, kemudian dicek, dievaluasi ya. Nah, ini namanya nested if. Jadi ada if di dalam if, gitu kan. Dicek dulu apakah nilai tes 1-nya lebih dari 75? Iya, kalau ya apakah tes 2-nya lebih dari 75? Iya, kalau ya apakah rata-ratanya lebih besar sama dengan 80? Ya, kalau ya baru dia dipanggil untuk interview, dikirimi surat interview, gitu ya. Nah, kamu perhatikan ini ya, ada if di dalam if, ada if dalam if, tumpuk 3 ini. Oke ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini akan ada if ya, if average ini di dalam if test. If test 2 lebih besar dari 75. If test lebih besar 75, ya if test 2 lebih besar dari 75 ini di dalam if test 1 lebih besar dari 75 gitu ya. Jadi ini bertumpuk. Bertumpuk ini ya. Nah, kalau digambarkan kan ini kayak gini nih. Kayak gini ya. Kalau digambarkan kan begini. Apakah tes 1 ya? Pertama ini tes 1. Tes 1. Tes 1. Gini kan? Kalau iya, gini kan? Atau ini yang tidak aja. Sorry. Yang ke kanan yang tidak aja. Yang tidak. Kalau iya, dicek lagi. Tes 2. Gini kan? Kalau iya, dicek lagi. Rata. Rata. Kalau iya, baru dikirim. Kirim nih surat. Ya. Interview. Surat interview kan gini. Nah, gini ya. Kalau tidak. Ini semuanya tidak. Yang ke sini tidak, sini tidak ya. Nah, kalau tidak ini otomatis pasti ditolak. Tolak kan ini. Ini juga tolak. Ya. Nah, ini kira-kira. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Jadi ada 3 kali pengujian di dalamnya. Seperti itu ya. Kira-kira bentuknya akan seperti itu. Nah, ini kan ini yang ya semua. Jadi ada keputusannya ada 1 ini ya. Nah, ini kan yang ya semua ini kan. Nah, ini ya, yang ya interview. Gitu ya. Tidak, tolak, tidak, tolak, tidak, tolak. Jadi tolaknya ada 3. Nah, kamu lihat di selanjutnya, halaman selanjutnya. 3 kan? Rejection, di reject 3 kali. Oke ya. Oke. Ini rejection pertama ini dari yang ini. Else-nya yang ini pertama ini gitu ya. Nah, ini yang kedua ini dari yang kedua juga gitu ya. 3 juga di ketiga. Jadi semuanya punya else-nya, punya tidaknya, punya reject-nya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau kita membuat seperti ini gitu kan, membuat seperti ini ya. Maka ini akan apa? Makan banyak waktu, tidak efisien. Kenapa? Karena saya harus ngetes ke 3 kali, tes 3 kali. Iya, karena saya harus ngetes 3 kali. 1, 2, 3 ya. Ada 3 kotak ujian ini ya. Ya. Di tes 1, tes 2 sama average. 3 kali saya ngetes. Ini menjadi tidak efektif.
Itu ya, ada if else-nya 3. Ada if else-nya 3 itu enggak efektif, kelamaan waktunya. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana, Pak? Untuk mengatasi itu maka kita bisa gabungkan persyaratan ini ya. Jika tesnya besar dari tes 1 besar 75 dan tes 2-nya bisa 75 dan rata-ratanya 80 maka dipanggil. Jadi kita bisa gabungkan dengan operator logika apa? AND atau OR? Kalau semua syarat harus dipenuhi. Halo. Kalau semua syarat harus dipenuhi itu dengan logika AND atau logika OR? N, Pak. AND. N, Oke, Pak. jadi N. 3 syarat ini bisa kita gabungkan dengan logika AND menjadi seperti ini ya. Nah, kita gunakan logika operator. Nah, ini 3-tiganya. Ya, ini jadi satu kan? Sehingga kita hanya punya satu buah if else saja, tidak if else bertumpuk. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Jadi manakala kamu memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi, gitu ya. Kamu bisa menggabungkannya dengan logika dengan operator logika. Ya, baik AND maupun OR, tergantung kebutuhan. Kalau dibutuhkan semua syarat harus dipenuhi, maka kamu harus menggunakan logika AND. Tetapi kalau hanya satu syarat saja yang dibutuhkan harus dipenuhi, maka kamu bisa gunakan logika OR. Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi misalnya syaratnya begini. Jika ya akan dikirimi surat panggilan jika nilai rata-ratanya lebih besar daripada 80 atau nilai tes 1-nya dan nilai tes 2-nya lebih besar daripada 75 gitu loh ya. Itu artinya di sini akan if n tes 1 besar pada 75, n tes 2 besar pada 75, or average lebih besar daripada 80, begitu ya. Oke ya, jadi mengerti ya. Oke. Jadi untuk memperingkas itu, mempersingkat sehingga menjadi efisien. Yang semula ada 3 if else, 3 pengujian, sekarang tinggal cuma 1 if else saja. Ya. Nah, tugasmu sebagai orang anak mahasiswa teknologi informasi harus bisa melakukan itu. Jadi bagaimana menyusun algoritma itu yang efisien, ya. Oke. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu konstruksi switch case. Nah, ini akan kita pergunakan konstruksi switch case ini manakala kita dihadapkan pada permasalahan di mana ya kita bisa memilih satu di antara banyak ya. Oke. Nah, jadi ini bentuknya switch expression begin end. Di antara begin end adalah ada case dari konstanta 1. Ini saya kurang ya nulisnya ya. Mestinya ini case konstanta 1, case konstanta 2 dan seterusnya sampai dengan case konstanta ke n. Mestinya begitu ya. Kemudian default. Nah, apa maknanya ini? Maknanya begini. Nah, pertama ya. Jadi konstan 1 sampai dengan n. Tuh. Bentar, mau saya mati mouse-nya. Jadi konstan 1 sampai dengan n itu adalah sebuah nilai konstanta. Sebuah nilai konstanta ya. Dia bisa berupa bilangan bulat ya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga dia berupa huruf A, B, C, D sampai dengan Z. Bisa juga dia karakter tertentu ya. Tertentu. Bisa saja dia kata-kata tertentu atau deretan karakter tertentu. Isi dari konstan 1 sampai dengan konstan n. Ya. Sama yang harus kamu pahami itu. Nah, kemudian konstan n itu di mana kita memperolehnya? Mau apa sih? Itu dari expression ya, dari ekspresi itu. Nah, ekspresi itu adalah sama dengan konstan itu. Oke ya. Jadi switch expression, ekspresi itu. Nah, jadi kalau kamu pilih ekspresi
misalnya ya, kamu menggunakan konstanta 1, 2, 3 sampai dengan 5 misalnya begitu ya. Nah, maka ekspresi itu harus bernilai antara 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi ekspresi itu ada yang akan memicu case-nya, memicu case. Ya, case itu yang akan dikerjakan. Jadi misalnya ya, misalnya konstan 1 sampai dengan konstan n itu adalah 1 sampai dengan 5. Maka ekspresi itu harus kamu isikan atau harus bernilai antara 1 sampai dengan 5. Kalau kamu isikan 1, maka yang akan dikerjakan adalah case 1. Kemudian break itu artinya keluar dari switch case, dari looping. Kalau kamu expression-nya itu kamu nilai 3, maka dia akan mengerjakan sesuai case 3. Itu ya. Kalau kamu milih switch-nya kamu masukkan angka 5, maka akan ke case 5. Nah, manakala kamu isikan angka 7, maka dia akan masuk ke default karena dia tidak berada di antara case 1 sampai case 5. Jadi kalau dia di luar antara nilai case-nya, ekspresinya di luar nilai case, konstan case-nya, maka akan dikerjakan adalah default-nya. Nah, supaya lebih jelas ini contohnya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah sebuah contoh switch case. Nah, ini ya. Jadi masukkan bilangan bulat gitu ya, disimpan di N6. Kemudian N6 ini akan diswitch atau memicu atau mensaklar dari case-nya. Itu ya. Nah, di sini sediakan ada 7 case 1 sampai case 7. Case 1 itu manakala kamu memasukkan angka 1, maka dia akan menampilkan tulisan Sunday. Kalau kamu masukkan angka 2 kan Monday dan seterusnya. Kalau 7 dia akan Saturday. Kalau kamu masukkan 8, maka yang ditampilkan adalah default-nya. You have entered a number out of range. Jadi di luar pilihan yang diperbolehkan karena pilihannya hanya 1 sampai dengan 7. Nah, kalau kamu mau menggunakan huruf, nah misalnya itu karakter ya, bukan numerik N6 tapi karakter gitu ya. Misalnya karakter C6 gitu ya. Maka di situ kalau kamu misalnya yang kamu pakai hurufnya tertentu misalnya X dan Y gitu ya. Jadi switch C6 bikin case X itu apa yang dilakukan saat dia milih X. Case Y apa yang dilakukan manakala dia milih Y. Kemudian default. Defaultnya apa? Defaultnya adalah out of range gitu kan, di luar pilihan. Mungkin ada pertanyaan silakan. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, dipelajari ya. Dipelajari. Tolong nanti ini rekamannya jangan sampai di delete ya. Jangan kayak yang tadi, hapus. Ya. Oke. Kamu bisa pelajari lagi. Besok minggu depan kita latihan. Ya. Kita latih. Karena hanya dengan banyak berlatih